Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini teman-teman, dengan saya Muhammad Fauzi. Kali ini kita akan membuat video berkenaan dengan tugas bahasa Arab, yaitu akan membahas bagaimana tips dan trik untuk menjawab tes TOEFL bahasa Arab yang berbentuk fahmut tarokib. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bagian fahmut tarokib. Sebagaimana sudah lumrah atau kita ketahui, tes TOEFL biasanya soalnya dibagi dalam 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu istima', yang kedua tarokib, yang ketiga qiraah. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu fahmut tarokib. Bagaimana contohnya dan penjelasan agar bisa menjawab soal TOEFL ini dengan mudah. Mari kita simak 2 soal berikut ini. Pertama-tama, yang harus kita ketahui pada bagian fahmut tarokib, yang harus kita kuasai ialah kaidah nahwu dan sorof. Karena erat sekali kaitan kaidah nahwu dan sorof secara langsung pada beberapa soal-soal yang ada di tes fahmut tarokib. Kita masuki contoh yang pertama. Di sini ada teks atau kalimat sebagai berikut, yaitu ya abnai lan ... godan ilal hafli. Pertama, kita harus tahu makna dari pernyataan tersebut. Ya abnai, wahai anak-anakku, berarti dari sini kita dapat gambarkan bahwa ucapan ini keluar dari mulut orang tua. Lan, janganlah bla 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 godan esok hari ilal hafli, ke tempat perkumpulan atau ke suatu acara. Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada di bawah. Yang pertama atau A, tazhaba, dan jawaban B, tazhabuna, dan yang ketiga C, tazhabu, dan yang terakhir D, tazhabu. Kesemua jawaban ini kaitannya dengan lafaz zahaba semua. Jadi maknanya secara sederhana, wahai anak-anakku, janganlah kalian pergi pada esok hari ke suatu acara atau ke tempat perkumpulan. Bagaimana cara kita mencocokkan jawaban ini untuk pernyataan di atas? Hal pertama yang harus kita lihat yaitu kalimat sebelum titik-titik atau kalimat tempat kosong tersebut, yaitu ada kalimat lan. Lan adalah salah satu amil nasab. Berarti secara hukumnya pada kalimat yang ada di bawah ini fi'ilnya adalah berhukumkan nasab. Kemudian yang kedua, kita perhatikan kalimat sebelum lan tadi. Karena pernyataan ini muncul dari orang tua, berarti orang tua ini menyampaikan pernyataan kepada anaknya atau peringatan kepada anaknya. Kita lihat teks di sini abnai, yaitu lapas jama'. Berarti anaknya ada banyak. Maka yang harus kita sesuaikan untuk mencari jawaban ini, yang pertama harus cocok dengan amil nasab. Dengan kata lain, alamat nasab ada pada kalimat tersebut. Yang kedua, harus sesuai dengan lafaz abnai, yaitu yang berlafazkan jama', lebih dari 2 orang maknanya. Maka kita lihat pada jawaban pertama, tazhaba, secara amil nasab di sini benar karena ia membuang lafaz nun pada fi'il tersebut, yang mana asal kalimatnya tazhabani. Namun fi'il ini berbentuk muzakkar musanna atau
muzakkar tasniyah. Sedangkan pada lafaz abnainya, abnai lafaz jama', maka di sini tidak sesuai. Maka berarti jawaban A bukan pilihan yang tepat. Kita lanjut ke jawaban yang B, tazhabuna. Pada jawaban ini, secara kaidah nahwunya dan sorofnya, pada jawaban yang kedua ini, tazhabuna sesuai dengan lafaz abnai, sama-sama jama', bermaknakan lebih dari 2 orang. Namun, jika kita pandang dengan amil nasabnya, maka lafaz ini tidak sesuai, karena ia tidak memiliki tanda-tanda kemasukan amil nasab. Harusnya, andainya ia amil nasab, tazhabuna, nanya dibuang menjadi tazhabu. Kemudian pilihan jawaban ketiga, tazhaba. Di sini mufrad, maka tidak sesuai dengan abnai, meskipun dapat disesuaikan dengan amil jazam, amil nasabnya, yaitu lan. Dan yang terakhir, tazhabu. Dan inilah jawaban yang paling tepat, karena ia sesuai dengan abnai, lafaz jama', dan membuang huruf nun atau hazfun nun karena ada amil nasab yang berbentuk lan. Maka jawaban tepat pada soal yang pertama ini yaitu D, tazhabu. Mari kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua berisikan hadza kitabu Muhammadin wa jumlatu kitabi Muhammadin hiya jumlatun idhofiyatun bima'na. Jadi pertanyaan yang ada di soal kedua ini yaitu hadza kitabu Muhammadin. Ada suatu teks berungkapkan hadza kitabu Muhammadin, yang mana artinya bermula ini yaitu kitab milik Muhammad. Di sini lafaz kitabu beridofah kepada Muhammadin, maka Muhammadin jadi mudhofun ilaih. Wa jumlatu kitabu Muhammadin, dan kalimat jumlah pada teks kitabu Muhammadin tersebut ialah hiya jumlatun idhofiyah, jumlah idhofiyah. Maka jumlah idhofiyah ini maknanya biasanya ada banyak, yaitu sebagaimana tertera pada pilihan jawaban di bawah. Yang pertama, maknanya bisa ala, bisa min, bisa lam, bisa fi. Bagaimana cara kita mencocokkan makna untuk lafaz jumlah idhofiyah di atas? Yaitu dengan mencoba memaknakannya satu-satu. Yang pertama, kalau dengan ala, maka erat kaitannya dengan tempat yang tidak memiliki ruang. Maksudnya tempat yang tidak memiliki ruang ke dalam, seperti meja, kursi, atau lemari bagian atasnya, bukan bagian dalam. Maka maknanya seperti ini. Bermula ini yaitu kitab yang berada di atas Muhammad. Maka hal ini tidak cocok, karena Muhammad adalah seseorang, bukan nama tempat untuk meletakkan benda atau kitab. Berarti makna idhofiyah di sini bukan ala. Yang B, min. Apakah min sesuai untuk jawaban pernyataan di atas? Tidak. Kenapa? Biasanya penggunaan min adalah makna idhofiyah yang memberikan faham bahwa benda tersebut dibuat dari benda asalnya. Contoh lainnya misalnya hadza khotamun min hadidin. Nah, dibuat teks idhofiyahnya hadza khotamu hadidin. Bermula ini yaitu cincin besi. Nah, di situ makna idhofiyahnya bisa dengan min, karena pada teks itu menjelaskan bahwa cincin tersebut dibuat dari bahan dasar sebuah besi, maka maknanya min hadidin. Tapi kalau di sini tidak akan sesuai,
karena Muhammad manusia, bukan bahan dasar untuk membuat kitab atau buku. Maka min tidak cocok untuk pernyataan di atas. Yang ketiga, lam. Maka lam adalah pilihan yang tepat untuk jawaban di atas. Kenapa? Karena lam memberi faidah makna lil milki atau makna kepemilikan. Hadza kitabun li Muhammadin, berarti takdirnya seperti itu. Yaitu pernyataan di atas menyebutkan bermula ini yaitu kitab miliknya Muhammad. Jadi lam di sana maknanya miliknya Muhammad, memberi faidah lil milki. Berarti jawaban yang tepat pada pernyataan di sini yaitu maknanya dengan lam. Makna idhofiyah dengan lam. Adapun pada bagian D, kalau makna idhofiyah biasanya yang bimakna fi ini yaitu pada tempat yang memiliki ruang ke dalam. Mungkin cukup itu yang bisa ulun sampaikan. Kekurangan dan kehilafannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita dan yang lain. Sampai berjumpa di lain waktu.